Merdeka. Podcast Nusantara hari ini ingin membahas tentang selokan. Ya, tapi bukan sembarang selokan, tapi selokan yang bersejarah disebut juga dengan selokan Mataram. Hari ini saya ditemani oleh Pak Mulyadi. Beliau adalah seorang peneliti sejarah yang mendalami tentang selokan Mataram. Selamat datang di Podcast Nusantara, Pak Mul. Makasih, Pak. Pak Mul, ini kalau bicara soal selokan Mataram, saya anggap atau berasumsi ini ada di Jawa Tengah. Betul ya, Pak? Lebih tepatnya di Yogyakarta, Pak. Di Yogyakarta. Saya belum pernah dengar nama selokan Mataram tuh, Pak Mul. Iya, sebenarnya selokan Mataram sendiri itu kan dibangun zaman Jepang ya, jadi tahun 1944 atas inisiasi Sultan Hamengkubuwono IX atau HP9. Tujuannya sih ada ada dua tujuan utama. Yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dalam hal ini pertanian padi ya. Yang kedua adalah untuk menghindarkan rakyat Jogja itu dijadikan romusa dan dikirim ke luar daerah atau luar Jawa gitu. Sementara penggunaan nama Mataram sendiri itu sebenarnya adalah Mataram sendiri adalah nama lain dari wilayah Jogja sekitarnya. Dulu tuh wilayah situ itu disebut sebagai Bumi Mataram. Jadi nama kunonya itu dulu Bumi Mataram. Nah, di Bumi Mataram itu dulunya pernah berdiri dua kerajaan besar ya. Ada Mataram kuno itu zamannya Hindu-Buddha. Terus setelah mungkin ratusan tahun berganti ada nanti Mataram Islam. Tapi meskipun ini adalah dua kerajaan yang berbeda, tapi mereka memiliki tradisi yang sama, yaitu mereka adalah kerajaan besar yang memiliki tradisi agraris yang kuat. Maka penggunaan Mataram sendiri itu oleh Sultan HP9 itu digunakan untuk menguatkan identitas lokal yang pada akhirnya nanti bisa memperkuat bahwa wilayah Kesultanan Yogyakarta ini sebagai pewaris sah tradisi Mataram, yaitu tradisi agraris seperti itu. Saya penasaran karena seingat saya, Pak Mul, kalau zaman Jepang itu hampir semuanya namanya diubah gitu ya, kalau nggak salah ya. Memang aslinya Mataram atau ada nama lain? Enggak, kalau selokan sendiri memang itu benar-benar nama lokal. Jadi memang nama itu benar-benar diberikan oleh Sultan. Jadi Jepang nggak ikut campur dalam penggunaan nama itu gitu. Karena ide besar untuk pembangunan selokan Mataram ini adalah dari Sultan sendiri. Gitu. Ya, seberapa luas atau seberapa panjang selokan ini? Selokan Mataram itu kurang lebih panjangnya sekitar 30 km ya. 30 km dari mana ke mana? Dari itu awal mulanya itu kan dia menghubungkan dua sungai ya. Antara Sungai Progo di sebelah barat itu nanti sama Sungai Opak di sebelah timur. Jadi istilahnya mata airnya itu ngambil dari Sungai Progo karena dianggap sebagai karena Sungai Progo itu lebih panjang, itu sekitar mungkin 140 km kalau nggak salah panjangnya. Dan debit airnya lebih besar dan lebih stabil, akhirnya kan cocok untuk sebagai istilahnya sumber air utama untuk selokan. Nah nanti dia hilirnya ke Sungai Opak. Nah dari Progo ke Opak itu melewati beberapa wilayah ya, ada daerah Sleman, ada nanti daerah Prambanan, ada Jogja sama Bantul. Jadi wilayah-wilayah itu dulunya sebelum dibangun itu sebenarnya wilayah subur, cuma kekurangan akses irigasi karena tanah di sana itu kebanyakan tanah vulkanik ya, karena banyak mungkin tumpahan abu vulkanik, tapi karena sumber airnya kurang, akhirnya kan sebelum dibangunin pertanian lebih banyak ke mungkin palawija. Jadi dengan dibangunnya selokan, otomatis budidaya padi ini lebih subur. Kita bicara selebar apa sih, Pak Mul? Apanya? Selokan ini? Selokan ini lebarnya macam-macam ya, ada beberapa titik ada sampai 15 meter,
ada yang sampai mungkin sekitar 7 meteran gitu. Ini selokan besar dong ya Pak Mul ya? Ya, ini karena zaman waktu dibangun ini mungkin bisa dikatakan proyek nasional ini, Ya, 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 ya. gitu. Artinya kalau tadi Pak Mul cerita sebagai strategi untuk menghindari rakyat Jogja menjadi Romusa, artinya memang kemudian tenaga kerja yang diarahkan untuk membangun selokan ini karena 30 kilometer pasti memakan jumlah pekerja yang banyak sekali dong. Oh iya, tentu. Jadi tujuannya adalah untuk supaya ketika Jepang itu terdesak ya di tahun 1943 itu kan sudah terdesak. Akhirnya dia strateginya bukan ofensif tapi defensif. Nah, dia membutuhkan banyak tenaga kerja untuk istilahnya membangun benteng-benteng pertahanan ya, ataupun infrastruktur untuk tujuan pertahanan, baik jembatan ataupun gua pertahanan. Nah, melihat peluang ini, Sultan berinisiatif bahwa bagaimana caranya agar rakyat Jogja sendiri terhindar dieksploitasi sebagai Romusa, pada akhirnya nanti dikirim ke luar Jawa. Betul. Kalau sudah dikirim ke luar Jawa itu kan nanti nasibnya nggak jelas, Pak. Ya, ya. Jadi akhirnya dengan dibuatkan selokan itu banyak sekali tenaga-tenaga yang sudah istilahnya direkrut oleh Jepang nantinya untuk dijadikan sebagai Romusa, itu akhirnya terserap di proyek lokal Jogja Jadi sendiri. berapa Itu kurang orang yang lebih diselamatkan? sekitar 1,2 jutaan. Wow, itu banyak sekali. Banyak itu era itu. Jadi karena pembangunan selokan itu zaman itu masih dilakukan oleh manual, Pak. Jadi nggak ada alat berat, jadi hanya pakai cangkul, linggis, Jadi sekop saya ya. asumsikan setiap kelurahan, kecamatan, warganya kemudian memegang satu jarak tertentu gitu ya? Iya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk desa-desa yang dialiri oleh jalur selokan, mereka wajib mengirimkan warganya untuk bergotong royong ikut bangun Ya. selokan seperti itu. Ini 1,2 juta orang ini semuanya warga Yogyakarta? Iya, jadi selokan Mataram itu tenaga kerjanya benar-benar menggunakan tenaga kerja lokal semua. Jadi nggak ada tenaga kerja ataupun Romusa dari mungkin luar Jogja yang dikirim atau yang diperbantukan untuk membangun selokan Mataram. Karena di Jogja sendiri juga sudah cukup banyak rakyatnya yang bisa dikerahkan untuk mengerjakan proyek selokan ini. Jadi dengan adanya proyek selokan ini kan pada akhirnya Sultan punya alasan yang kuat untuk istilahnya bilang kepada Jepang bahwa wilayah Jogja tidak bisa mengirimkan Romusa ke luar daerah atau keluar Jawa. Dalam catatan, apakah masyarakat ini digaji atau dibayar, Pak Mul? Jadi ada istilahnya dua tipe ya, atau dua kategori ya. Ada yang digaji, ada yang sukarela gitu. Kalau yang digaji itu kurang lebih satu orangnya per hari itu kalau nggak salah 10 sen sih. 10 sen itu saat itu bisa kurang lebih buat beli beras itu dapat 1 kilo lah gitu. Sementara untuk mandornya itu kira-kira mereka dapat 15 sen. Ini per bulan? Per hari. Oh per hari, lumayan dong berarti ya? Iya, tapi makan 1 kilo, beras 1 kilo cukup nggak Pak? Sehari 1 kilo? Iya, kalau 10 sen itu kan bisa dibuat beli beras 1 kilo lah, zaman itulah. Ya zaman itu. Nah, itu. Apa fungsi lain selain irigasi tadi ya untuk lahan-lahan pertanian? Apakah ada fungsi-fungsi lain mengikat lebarnya cukup besar? Sebenarnya kalau selokan itu memang benar-benar ini ya, murni untuk ini Pak, saluran irigasi. Jadi itu tidak bisa digunakan untuk akses transportasi itu karena medannya yang cukup ekstrim pertama.
Yang kedua adalah mungkin dengan adanya pembangunan selokan ini bisa menghubungkan akses terhadap desa-desa yang terpencil. Karena kanan kirinya selokan ini kan ada istilahnya dibangun jalan buat inspeksi saluran. Mhm. Nah, jalan-jalan ini pada akhirnya sekarang jadi kayak semacam jalan alternatif di Jogja itu untuk Ya. menghubungkan antar daerah-daerah di desa-desa yang dilalui itu. Ya. Seperti itu. Artinya hari ini selokan Mataram ini masih berfungsi dengan baik ya, Pak Masih, ya? karena memang benar-benar dirawat. Ada banyak pihak yang juga ikut merawat itu. Ada kalau dari pemerintah pusat sendiri ada itu yang namanya eee Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak kalau nggak salah. Mhm. Itu istilahnya apa ya, bagian direktorat teknis di bawah Kementerian PUPR yang dia mengurusi tentang pengelolaan sungai dan saluran irigasi. Nah, mereka juga cukup aktif untuk ikut merawat selokan Mataram. Begitu juga dengan masyarakat Jogja sendiri juga banyak yang antusias untuk ikut merawat ataupun bergotong royong membersihkan sedimen lumpur itu. Ini nama selokan Mataram ini emang karena saya tidak tahu atau hampir semua orang di Jogja pasti tahu? Kalau orang Jogja pasti tahu. Pasti tahu nama selokan Mataram? Karena ini istilahnya kalau di Jogja sendiri sebagai apa ya, warisan budaya yang cukup fenomenal lah. Tapi belum sampai Tabenda ya, belum sampai UNESCO ya? Belum. Ya, Gitu. ya, ya. Penasaran karena sering kali ke Jogja kan, tapi nggak pernah mendengar nama selokan Mataram ini. Iya. Karena apa ya, mungkin karena ini adalah fungsinya untuk irigasi ya, mungkin kurang terlalu fenomenal seperti mungkin bangunan-bangunan kayak candi ataupun gedung-gedung perjuangan gitu ya, Pak, ya. Ya, Pak Mul, saya agak penasaran karena kalau kita bicara infrastruktur, pembangunan, seringkali justru kita melihatnya terjadi pada masa eh, pemerintahan Belanda ya, masa kolonial. Tapi ini kemudian dibangun pada masa penjajahan Jepang. Mengapa Belanda tidak menginisiasikan selokan ini pada masa itu? Mengapa harus menunggu Jepang? Dan kalau memang Jepang setuju, bagaimana caranya meyakinkan um, Jepang untuk kemudian mau dan percaya tentang konsep yang disampaikan oleh Sri Sultan tersebut, dan apakah kemudian Jepang juga berpartisipasi dalam proses pembangunan itu? Dana kah, mungkin rancangan kah, atau apa yang kemudian menjadi bagian dari kontribusi Jepang pada pembangunan selokan tersebut? Pertama terkait kenapa selokan ini dibangun di masa Jepang, tidak di masa Belanda gitu ya. Karena kalau saya melihat bahwa di masa Belanda mungkin belum ada kebutuhan untuk membangun itu. Jadi di waktu Belanda itu dia lebih apa ya, lebih banyak mengembangkan sektor perkebunan besar seperti perkebunan tebu gitu. Kalau di Jogja itu kan ada pabrik tebu Madukismo, tapi itu Ya, milik keraton ya. itu. Terus Banyak pabrik gula juga kan ya? iya pabrik-pabrik gula itu. Jadi kebutuhan untuk pertanian padi kurang terlalu apa ya, Perhatikan. diperhatikan zaman Belanda gitu. Karena Belanda ngejarnya tanaman-tanaman ekspor ya, yang mungkin di waktu Belanda, zaman Belanda itu kan terutama di tahun 1920 itu kan istilahnya era-era kejayaan industri gula. Ya, Nah, betul. jadi semua itu perkebunan gula gitu. Jadi kembali ke Jepang, kenapa Jepang setuju dengan adanya ide pembangunan selokan Mataram itu pertama karena Jepang di saat itu sedang terlibat perang besar ya, perang Pasifik, otomatis kebutuhan untuk logistik terutama makanan dalam hal ini Hmm. padi itu lebih penting Ya, 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 dibandingkan ya, ya. sektor hasil perkebunan atau pertanian yang lain. Jadinya banyak sekali bahkan Jepang nggak segan-segan untuk merampas hasil-hasil pertanian dari rakyat. Makanya melihat hal ini Sultan membuat ide yang besar.
ide berani bahwa dengan adanya pembangunan selokan Mataram ini otomatis nanti produktivitas pangan di wilayah Meningkat. Jogja akan meningkat. Nah, dari situ otomatis setoran Yogyakarta kepada Jepang untuk atas hasil padi itu lebih meningkat. Nah, dengan adanya pemahaman seperti itu, maka Jepang sangat setuju untuk hal itu. Makanya bahkan Jepang sendiri sampai mau mendanai Jepang pembangunan. mendanai? Iya, jadi kurang lebih itu dana pembangunannya sekitar 1,6 juta gulden kalau nggak salah ya. Itu mungkin kalau sekarang dikurskan 1 gulden mungkin sekitar 572.000 ya. 1 gulden zaman itu dengan rupiah sekarang berarti kalau 1,6 juta gulden ya kurang lebih sekitar hampir 915 miliar kalau nggak Iya, salah. iya, iya. Siapa yang merancang berarti? Kalau yang merancang dan mengukur itu ada dari ini apa namanya, dari Jogja sendiri, istilahnya insinyur Jogja. Jadi Jadi dia orang-orang dari keraton kah atau? iya, orang-orang dari keraton itu. Tapi kepala proyeknya itu nanti orang Jepang. Eee namanya siapa saya lupa saya Jadi ini namanya. bisa juga dikatakan sebagai proyek strategis Jepang ya justru ya, karena kepentingannya untuk memberikan support logistik bagi tentara-tentara Jepang yang berperang di Perang Pasifik. Betul, jadi salah satu proyek strategis milik Jepang yang mungkin ada di wilayah Jawa ya, itu Ya. seperti itu. Ini tadi kamu cerita tahun 1944. Betul, Selesai atau dibangun? baru dibangun. Jadi dia selesainya itu sekitar tahun 45 ya, mungkin awal-awal. Berarti Jepang tidak bisa menikmati ya karena kemudian Oh masih bisa? pecah perang kemerdekaan, artinya tidak lama dong karena kan Indonesia merdeka tahun 45. Iya, heeh. Artinya kemudian beberapa bulan kemudian kan tentara Jepang dilecuti, artinya penggunaan selokan ini tidak bisa maksimal. Jadi penggunaan selokan tetap bisa berjalan maksimal, tapi Jepang tidak menikmati hasil Betul, maksimalnya betul, karena Jepang tidak umur bisa. dia di Indonesia pendek. Betul. Seperti itu, Pak. Ya artinya dikalahkan kan, Iya, ketika dikalahkan juga oleh Sekutu, apa namanya, dengan Hiroshima Nagasaki, heeh, dan kemudian akhirnya Jepang menarik diri, artinya memang tidak menikmati hasil dari pembangunan itu ya? heeh, iya. Jadi istilahnya dia nggak menikmati secara banyak lah ya, atau secara cukup waktu lah ya, Ya, gitu. ya. Karena apa ya, dengan adanya selokan Mataram itu kan dia padi yang tadinya cuma dalam 1 tahun itu cuma panen sekali bisa panen 2 kali ya logikanya. Ya. Berarti kan kalau dari awal tahun 45 sampai Agustus itu kan ya kurang lebih mungkin Jepang bisa menikmati 1 kali Satu kali musim panen. 1 panen padi. Seperti itu Satu kurang satu lebihnya. kali panen, betul. Nah, setelah itu apakah ada renovasi, perbaikan, atau pengembangan dari selokan ini? Kalau renovasi ada, tapi kalau itu dikembangkan maksudnya mungkin aksesnya diperpanjang sampai mana enggak. Hmm. Jadi ya paling cuma renovasi, perbaikan ataupun seperti itu. Kalau ya apa namanya, makanya dengan adanya istilahnya upaya konservasi yang secara kontinu ini masih terawat dengan baik saluran ini. Ya, ya. Baik, apakah kemudian hari ini kita bisa melihat selokan Mataram ini menjalankan fungsinya, kemudian katakanlah beradaptasi juga dengan masyarakat pedesaan lainnya, mungkin ada pengembangan perikanan, peternakan budidaya yang saya rasa kemudian ya itu 30 kilometer kan sama seperti mungkin satu danau ya kalau kita lihat gitu. Ya. Jadi pemanfaatan selokan sendiri itu kan ya macam-macam ya Pak ya. Yang fungsi utamanya tentu untuk pertanian ya, tapi Betul. juga masyarakat tidak menutup kemungkinan untuk budidaya perikanan air tawar juga ada juga di situ. Cuma dengan adanya tapi sekarang ini untuk beberapa akses selokan yang mungkin melewati wilayah-wilayah yang daerah cukup ramai ya, mungkin sekarang wilayah-wilayah yang dekat dengan kota Jogja,
ini kan sudah banyak peralihan fungsi lahan di kanan kirinya selokan Mataram itu. Nah, itu juga banyak menjadi perhatian dari banyak pihak, terutama terkait alih fungsi lahannya itu, Pak. Banyak didirikan untuk ya bangunan-bangunan untuk bisnis ya, mungkin kayak kios ataupun warung dan sebagainya seperti itu. Ya, Pak Mul, ini menarik sekaligus menantang karena tadi di depan kita sempat diskusi tentang yang mungkin bisa jadi tidak banyak yang tahu karena ini hanyalah aliran irigasi untuk pertanian sehingga kemudian tidak menjadi salah satu daya tarik gitu ya. Tapi kemudian belakangan ini heritage trail atau wisata sejarah ini jadi menarik. Apakah hari ini kita juga mungkin bisa melihat konteks yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat lalu menggunakan solokan ini bukan hanya sebagai fungsi irigasi tapi juga fungsi edukasi dan pariwisata. Oke. Sekarang sendiri di Jogja itu kan sudah banyak ya komunitas-komunitas semacam komunitas sejarah atau pencinta sejarah, komunitas heritage itu. Jadi banyak sekali komunitas-komunitas ini yang pada akhirnya mengeksplor peninggalan-peninggalan budaya ataupun sejarah untuk istilahnya di marketing lah ya, biar dikenal itu. Termasuk juga adanya program Heritage Walk untuk jalan-jalan menelusuri selokan Mataram itu. Sudah banyak dilakukan juga oleh komunitas-komunitas yang ada di Jogja. Literasi dan informasinya datang dari mana, Pak Mul? Seperti Pak Mul sendiri misalnya menggali selokan Mataram ini? Kalau terkait secara umum ya, maksudnya itu banyak sekali di arsip-arsip juga ada. Tapi kalau untuk yang maksudnya perkembangan istilahnya wisata heritage itu kan baru awal-awal ya, mungkin periode 2000-an sekarang lah, ketika berkembang banyak sekali anak-anak muda yang istilahnya mengembangkan wisata sejarah seperti itu. Jadi kalau anak muda itu kan berarti kan dia banyak sekali mengupload literasi mereka itu ke media sosial biasanya, Pak. Ya. Nah, satu lagi Pak Mul, saya juga membayangkan pada saat itu 1,2 juta rakyat Jogja ini kemungkinan besar laki-laki ya yang kemudian turun. Ini kan sebenarnya menimbulkan potensi pemberontakan ya dengan jumlah yang begitu besarnya sementara dijaga oleh tentara Jepang yang bisa jadi jumlahnya sangat sedikit sekali gitu. Mengapa kemudian tidak ada pergolakan? Kenapa tidak ada pemberontakan atau apapun itu yang dilakukan? Apakah memang pada saat itu kehidupan atau kerjasama antara tentara Jepang, pemerintah Jepang dengan keraton itu begitu dekatnya? Oke. Terkait hal itu, pertama dalam masyarakat Jogja sendiri ada sesuatu kepercayaan lama bahwa wilayah Jogja itu akan makmur atau akan subur ketika dua sungai ini antara Sungai Progo dan Sungai Opak ini dapat disambungkan. Nah, itu kepercayaan yang ada di masyarakat. Nah, dengan menggali kepercayaan itu, Sultan akhirnya merealisasikan ide itu dengan adanya merealisasi ide yang sudah berlandaskan kepercayaan yang ada di masyarakat. Otomatis pertama adalah ide itu tidak akan ditolak oleh masyarakat. Itu pertama, pasti akan disetujui. Yang kedua adalah rakyat Jogja sendiri sangat menghormati Sultan. Jadi sangat jarang rakyat Jogja itu memberontak terhadap Sultan. Karena Sultan Habis-9 itu memang dikenal sebagai tokoh yang mengayomi masyarakat. Jadi memang benar-benar dia karismatik lah di pandangan masyarakat. Yang ketiga adalah mungkin sudah banyak yang pada paham ya saat itu ya, mungkin rakyat-rakyat ya, dibanding kamu harus jadi romusa kerja di luar Jawa atau luar daerah, mending kamu ikut proyek ini gitu. Proyek ini proyek ini kan melewati wilayah desa masing-masing yang pada akhirnya akan berdampak pada pertanian yang ada di desa masing-masing. Jadi mereka istilahnya
nggak terlalu menolak, justru juga banyak yang welcome juga ikut ini. Karena pada akhirnya yang menikmati manfaat ya mereka sendiri gitu loh, Iya, iya. seperti itu. Karena yang saya tahu kan artinya tuh pendekatan terhadap eh, bentuk kerjasama sangat berbeda sekali. Kalau di Romusa itu benar-benar penderitaan, makan ditakar, bahkan banyak yang meninggal ya karena wabah dan lain-lain. Sementara begitu mengerjakan proyek eh, Selokan Mataram ini, tidak ada itu pasti paksaan atau pendekatan dari Jepang yang cenderung katakanlah eh, brutal atau semena-mena seperti yang dilakukan oleh Romusa. Apakah mungkin kejadiannya pada masa itu seperti itu, Samuel? Ya pertama mungkin kan ya, tujuan infrastrukturnya itu beda ya. Betul, tujuan Pertama, karena selokan ini tujuannya adalah untuk irigasi atau untuk pertanian. Sementara kalau, yang cenderung yang brutal-brutal itu biasanya Romusa yang, dipekerjakan untuk pembangunan infrastruktur pertahanan ya, mungkin kayak, gua pertahanan, jembatan mungkin. jembatan, bunker gitu. Ya, ya. Dan mereka juga, rata-rata, tidak ada istilahnya perlindungan dari pemimpin mereka. Dalam artian mereka kan kalau di Jogja ini kan benar-benar dia dilindungi sama sultan. Ya. Jadi kalau, eee, Jepang mau macam-macam juga dia harus berhadapan dengan sultan. Bahkan sebelum Jepang ketika Jepang datang ke Jogja sendiri, sultan sudah bilang ke apa namanya, ke Jepang bahwa Jogja tetap mau berada di bawah pemerintahan Jepang, dalam artian tapi kalau semua kebijakan Jepang harus melalui sultan sendiri. Ya, ya. Jadi artinya sultan benar-benar mengawasi atau melindungi rakyatnya. Beda dengan daerah yang lain, mungkin daerah-daerah kayak Jawa Tengah dan apa, itu kan pemimpin-pemimpin lokalnya kan lepas tangan, Pak, Ya, ya. seperti itu. Karena Jepang masuk ke Indonesia dengan posisi sebagai saudara tua sahabat Asia gitu ya, saudara Asia. Jadi posisinya sebenarnya waktu masuk itu kan eh, apa namanya, masyarakat kita juga dilatih ke dalam pembela tanah air lah dengan narasi bahwa kita bersama-sama bergabung untuk melawan penjajahan Barat dan lain-lain, sehingga mungkin pada saat itu saya rasakan bisa jadi ada semangat kebersamaan gitu untuk berjuang bersama. Oke, betul, Pak. Jadi memang awal-awal tuh memang propaganda Jepang itu seperti itu ya, istilahnya bersama-sama memakmurkan istilahnya, Asia gitulah. Betul, cahaya timur raya. Jadi tapi dalam realisasinya sangat beda jauh kan. Tapi untuk wilayah Jogja masih bisa lebih baik dibanding wilayah yang lain karena apa ya, karena faktor kepemimpinan pemimpin lokal aja. Ya, Dalam hal ini, sultan gitu, ya, ya. seperti itu. Ada catatan-catatan lain tentang Selokan Mataram lain yang mungkin dilakukan di luar Jogja? Catatan Ya mungkin di keresidenan tertentu, di kota tertentu, atau memang konsep Selokan ini hanya dibangun khusus di Yogyakarta? kalau zaman Belanda ada, Pak. Zaman Belanda itu ada selokan Van der Wijk itu yang nanti melewati Magelang. Itu dari kalau Bapak di Magelang itu kan nanti ada namanya Plengkung atau apa. Ya. Itu kan tengahnya, atasnya itu kan kayak ada selokan toh. Ah itu selokan zaman Belanda itu. Oh, jadi bisa jadi Sri Sultan terinspirasi untuk membangun Selokan itu karena pembangunan selokan lain yang sudah pernah dilakukan sebelumnya pada zaman Belanda. Mungkin kalau konsepnya memang Ya. meniru bisa jadi ya istilahnya. Jadi ada beberapa memang bentuk-bentuk arsiteknya itu mirip dengan Belanda gitu. Jadi ketika nanti dia ngelewatin aliran-aliran sungai ataupun area yang tidak merata, mereka akan dibuatkan kayak semacam jembatan kayak kereta api gitu loh. Ya, Itu mirip sekali arsiteknya kayak zaman Belanda gitu. ya, menarik ya Seperti itu. konsep itu. Pak Mul, terima kasih banyak. Saya jadi belajar tentang Selokan Mataram ini. Berkali-kali ke Jogja nggak pernah ngeh ada infrastruktur bersejarah yang dibangun, dan bukan hanya dibangun tapi sampai hari ini masih dipergunakan juga untuk masyarakat di Yogyakarta ya.
untuk irigasi. Ya, sama-sama Pak. Baik, demikian penjelajahan kita dan pendalaman kita tentang Selokan Mataram. Semoga ini memberikan kita wawasan baru tentang berbagai macam cara dalam memahami pembangunan Indonesia pada masa kemerdekaan, dan ini menjadi catatan menarik bagi kita untuk kita pelajari bersama-sama. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya hanya di DAI Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.